Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk melanjutkan video saya yang kedua, saya Lasman Simanjuntak dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jatinegara, Jakarta Timur, akan melanjutkan bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui atau sudah berbicara panjang lebar di media sosial, baik di TikTok maupun di YouTube, mengenai sejarah Gereja Masehi Advent Hari ke-7, khususnya kepada saudara Elia Miron, ya. Elia Miron yang sering bicara tentang apa itu Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Saya sarankan kepada saudara-saudara yang mau mengetahui tentang sejarah Gereja Masehi Advent Hari ke-7, khususnya kepada Elia Miron, ya. Ini di tangan saya ada buku, ya. Buku, ya, bisa saudara beli, ya. Bisa beli di kantor Conference Advent di kawasan Manggarai, Jakarta, dan Saharjo, Jakarta Selatan, atau di gedung MT Haryono, ya, Jalan Gatot Subroto. Ini buku, ya, judulnya adalah Renungan Harian Jangan Kita Melupakan Sejarah, karangan dari George R. Knight. George R. Knight. Ia adalah pensiunan profesor sejarah gereja di Seminari Teologi di Andrew University, ya, dan ia juga penulis buku-buku di lingkungan Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Ini buku, ya, buku ini, ya, Jangan Kita Melupakan Sejarah. Ini nanti mungkin saudara-saudara atau Elia Miron bisa tahu awal terbentuknya sejarah Gereja Masehi Advent Hari ke-7, ya. Mulai dari gerakan William Miller 1844 dengan peristiwa 22 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan Kapten Joseph Bates, kemudian kepada James White, Ellen G. White, ya, dan seterusnya, ya. Ini bukunya sampai nanti sampai bulan Desember ini di 390 halaman, ya. Ini nanti baca ini buku dulu, baru nanti kita komentar, baru tahu bagaimana terbentuknya sejarah Gereja Masehi Advent Hari ke-7, ya, sebagai juga di sini gereja nubuatan, ya. Jadi bicaralah ketika kita menguasai suatu masalah supaya kita cerdas, ya. Ketika kita baca buku ini atau yang video pertama saya, buku dari karangan Pendeta Dr. Yan S. Aritonang, berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja yang saya tunjukkan ini, biarlah kita berdoa dulu, ya. Ketika kita juga membaca Alkitab, ya, Alkitab, sebelum kita berbicara di media sosial, kita berdoa, minta akal budi sama Tuhan, minta hikmat dan roh rendah hati. Dan Amsal 2 ayat 6, ketika kita diberikan hikmat, maka Tuhan akan berikan kita kepintaran, kecerdasan, dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Setelah itu bahkan kalau kita berhikmat, kita bertarak, kita setia sama Tuhan, seperti Daniel, Sadrak, Metsat, Abednego, maka kita akan diberikan 10 kali lebih cerdas dari para orang dunia, sesuai dengan janji Tuhan dalam Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Jangan lupa seperti ini kita berdoa, ya. Jadi bagi saudara-saudara, ya, ini di kolpotir penjual-penjual buku di lingkungan gereja Advent juga menjual buku ini, ya. Ini tentang sejarah terbentuknya Gereja Masehi Hari ke-7. Di sini lengkap, ya, mengenai hari Sabat, persepuluhan, makanan haram, dan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran di lingkungan gereja Advent, ya. Ini buku cukup murah, ya, cuma dijual 150.000 di penjual buku. Nanti kita tahu sejarah gereja Advent, ya. Ini kan dikarang oleh pensiunan profesor sejarah gereja di Seminari Teologi di Andrew University. Ini orang Advent, ya. Ini penulisnya adalah dari gereja Advent. Tapi kalau yang ini, ya, ini di luar, ini pendeta Protestan, ya, mengenai pendeta Dr. Yan S. Aritonang, berbagai aliran dan di dalam dan di sekitar ini orang luar. Buku inilah 30 tahun lalu. Nah, mungkin Elia Miron biar tahu, ya. 30 tahun lalu saya baca buku ini, ya, buku ini. Saya mau dengar apa kata orang di luar gereja Advent tentang gereja Advent, tentang hari Sabat, tentang perpuluhan, tentang makan haram, dan lain-lainnya, ya. Buku ini, nih, Aritonang tadi saya katakan di video saya yang pertama adalah pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI, ya. Dia adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Jalan Proklamasi, ya. Ini dari sinilah saya belajar dulu dari buku ini, ya, yang bersumber, ya, dari almarhum
Pendeta Alex Hendricks, Ketua Uni Indonesia Barat. Ya. Baru setelah itu saya baca yang terakhir ini, jangan lupa minta kabudi. Lukas 4 ayat 16, di mana Yesus beribadah. Lukas 4 ayat 16, Yesus beribadah, bergereja pada hari Sabat, ya, bukan pada hari Minggu. Ya. Jadi inilah yang saya baca, ya. Saya baca dan minta akal budi hikmat dari Tuhan. Ya. Demikian penjelasan dari saya, ya, seputar gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Atau bagi saudara-saudara yang mau menghubungi saya, catat telepon saya, boleh catat telepon saya 0856 1827 332. 0856 1827 332. Kita bisa berdiskusi, ya. Tetapi saya tidak mau berdebat, ya, saling berdebat. Saya maunya berdiskusi, bertukar ilmu tentang kerohanian. Kalau kita berdebat, setan akan bekerja keras, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang sakit hati, dan ada yang senang, ya. Biarlah kita sama-sama memberikan pekabaran firman Tuhan, ya, yaitu satu, yaitu pekabaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.